Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Nah, dari subuh nih teman-teman, aku bangun untuk masak ke dapur. Cuman ini aku mau buka dulu pintu ya buat biar udaranya masuk, dan untuk matiin lampu depan juga. Nah, tapi pas aku nyampe dapur, aku tuh keingetan kalau misalnya ada paket di luar. Jadi ini aku ambil dulu paketnya. Ada 3 paket apa 4 paket gitu ya teman-teman. Ini aku ambil sambil bukain, tapi nggak aku videoin semuanya ya teman-teman. Yang aku videoin bukanya paling yang aku butuh untuk masak hari ini aja. Aku ke dapur lagi, ini aku lagi ngerebus ayam. Ini ada 1 kilo tulangan ayam dan kurang lebih 1/4 sayap ayam. Jadi totalnya ada 1 kilo 1/4 ya, ini ayam ya teman-teman. Ini mau aku masak ayam woku. Jadi ini hari ini lumayan banyak masaknya karena aku mau kedatangan mama mertua, ibu mertua, dan adik mertua aku. Nah, ini aku buka dulu paket yang mau aku masak juga hari ini ya, aku bikin hari ini. Ini tuh aku beli susu evaporasi. Susu evaporasinya murah ya teman-teman. 1 kaleng kayak gini tuh sekitar 11 ribuan aja. Aku lihat kadaluarsanya ternyata masih lama ya, alhamdulillah masih di tahun 2024 pertengahan, jadi masih lama banget. Aku beli 2 kaleng. Aku juga beli Nutrijel yang rasa coklat, rasa kelapa, terus juga rasa cincau, sama aku juga beli mayonnaise. Nah, ini aku mau masak bikin es gitu ya teman-teman, es yang lagi viral, yang lagi banyak banget nongol di FYP TikTok gitu kan. Jadi nanti aku mau cobain. Nah, lanjut, ini aku mau taruhin dulu ya, nggak kepakainya. Jadi ini aku cuman pakai Nutrijel rasa coklat sama susu evaporasi aja 1 kaleng. Nah, sisanya aku simpan di storage box yang ada di lemari ini, biar nggak ini ya teman-teman, biar nggak diacak-acak tikus. Jadi selalu aku taruh tuh untuk makanan-makanan di dalam lemari. Nah, lanjut, aku mau bikin nasi. Ini aku bikin nasinya pun nggak seperti biasa karena bikinnya agak lumayan banyak. Aku bikin sekitar 4 gelas karena lumayan ya yang makannya kan banyak. Jadi aku bikin 4 gelas belimbing nasi gitu ya. Jadi hari ini tuh papa mertua aku tuh kan mau kontrol. Biasanya nggak perlu ke rumah sakit ya teman-teman, tapi kebijakan baru sekarang tuh pasiennya harus ikutan ke rumah sakit gitu, nggak bisa nerusin resep gitu kan. Papa mertua aku tuh kan dalam kondisi stroke ya teman-teman. Jadi kemarin-kemarin itu nggak perlu ke rumah sakit gitu ya kan, karena kondisinya juga susah, tapi sekarang tuh perlu ke rumah sakit. Jadi ya lumayan ya teman-teman, agak capek gitu nunggu antrian dokter, nunggu antrian resep, nunggu obatnya gitu. Tapi ya udahlah ya, dijalanin aja, gimana lagi gitu kan, yang namanya rumah sakit punya kebijakan baru, ya udah kita ikutin aja. Nah, ini aku mau bikin untuk ayam wokunya. Aku pakai beberapa bumbu. Ini aku pisah-pisahin dulu bumbunya. Untuk cabenya juga ini aku pisah-pisahin dulu biar nanti gampang untuk di blendernya. Nah, ini teman-teman, untuk bumbu ayam wokunya aku cuci bersih semua dulu di ini ya, di baskom ini. Nanti mau aku blender aja. Aku nggak kuat sih kalau misalnya harus ngulek-ngulek bumbu kayak gini ya. Untuk bumbu-bumbu kayak gini sih aku lebih sukanya di blender aja, kecuali kayak sambal gitu. Suami aku sih requestnya pengennya diulek gitu, nggak mau di blender. Tapi kalau untuk bumbu-bumbu masak selalu aku blender sih. Nah, untuk bumbu ayam wokunya aku pakai kurang lebih 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas
kunyit, terus juga aku pakai cabai keriting merah itu kurang lebih 10-15 biji, terus juga cabai rawit merah aku pakai sekitar 6 buah gitu ya teman-teman. Sesuai selera sih untuk sambal-sambalannya, kalau misalnya kalian lebih suka pedas kalian bisa tambahin lagi. Kalau aku sih ini nggak pedes ya, bukan nggak pedes, sedang gitu loh pedesnya teman-teman, nggak terlalu pedes banget. Nah ini aku tumis dulu semuanya. Tumis aku pakai panci wajan jadul ini ya teman-teman, karena aku nggak punya pan atau panci yang lebih besar lagi atau wajan yang lebih besar lagi. Ini tuh udah wajan paling besarnya aku ya teman-teman, karena iya biasanya juga kan masaknya cuman untuk 2 atau 3 orang kan, apalagi dulu awal-awal nikah tuh cuman masaknya berdua sama suami, terus pas udah ada anak pun kan masih bayi juga ya teman-teman, jadi belum begitu banyak porsi makan kita. Nah tadi setelah bumbunya itu wangi, bumbunya itu tadi aku pakai aromatik juga ya, jangan lupa pakai serai yang digeprek sama daun jeruk. Nah lanjut, setelah wangi bumbu-bumbunya, ini aku mau masukin ayam yang tadi udah direbus. Ini ayamnya aku rebus aja dulu ya teman-teman, karena kan biar ya ngilangin busa-busanya, ngilangin bau amisnya. Terus juga kan kalau tulang-tulangan tuh ngeluarin darah ya, jadi aku keluarin darahnya dulu baru dimasak kayak gini, jadi lebih enak lah menurut aku ya teman-teman, nggak khawatir amat gitu. Nah sambil nunggu ayam wokunya tadi ngeresep ya, tadi kan udah aku tambahin air, jadi aku tungguin dulu sebentar buat bumbunya itu meresep. Ini aku mau beres-beresin dulu piring yang udah tiris yang aku cuci semalam ke tempatnya masing-masing. Nah ini aku tadi udah petik-petikin kemangi, ini ada 2 iket gitu ya teman-teman. Aku petik-petikin aja semua karena enak banget ayam woku tuh pakai kemanginya yang banyak gitu ya. Ini pun masih kurang ya, harusnya tuh kayak 4 iket deh baru puas gitu. Tapi ya udah segitu juga cukup. Nah tadi itu aku udah seasoning ya teman-teman ayam wokunya, aku pakai garam, terus juga pakai penyedap, pakai gula sedikit aja buat penyeimbang rasa. Kalau kalian mau pakai lada juga boleh, aku nggak pakai karena habis ya teman-teman, aku kelupaan banget untuk beli lada bubuk. Jadi ya udah seasoningnya itu aja. Nah aku tunggu lagi sampai dia meresap ya teman-teman, sampai benar-benar meresap bumbunya ke dalam ayamnya, ke tulang-tulangnya, sambil cuci piring lagi ya. Yang namanya emak-emak nggak bisa diem ya teman-teman, nggak bisa ngerjain satu kerjaan. Kalau misalnya kerjaannya masih bisa disambi ya disambi, biar semuanya bisa beres bebarengan. Langsung aja sekalian aku rapihin sinknya, terus aku juga mau nyuci ini juga ya pancinya, jadi nanti kerjaannya habis masak nggak terlalu berat gitu. Nah ini untuk ayam wokunya aku cobain dulu udah pas apa belum, aku cobain gitu ya. Kalau misalnya udah pas, ini tinggal tunggu sebentar lagi aja udah beres. Nah ini aku mau bikin tahu goreng ya, buat bekal suami aku. Ini tahunya 1 buah aja tapi aku belah 2 gitu ya, ini buat suami aku bekal. Nah ini tahunya udah mateng, aku taruh dulu aja di piring biar ngedinginin dulu ya, nanti baru dimasukin ke kotak bekal. Nah untuk cemilannya nih teman-teman, bukan cemilan sih, lebih tepatnya ke minuman, karena keluarganya suami tuh suka banget sama minuman dingin, sama es gitu ya teman-teman. Jadi ini aku mau bikin es, apa tuh namanya, es lumut ya,
itulah es lumut Nutrijel kalau nggak salah namanya, yang lagi banyak di TikTok berseliweran ya teman-teman. Ini aku pakai Nutrijel coklat satu bungkus aja, aku tambahin tadi pakai gula pasir kurang lebih 4 sendok teh. Udah gitu pakai air ya teman-teman secukupnya. Itu aku sih nggak nakar, cuman secukupnya, mungkin sekitar dua gelas belimbing lah ya mungkin ya. Udah gitu aku aduk-aduk sambil nungguin ayam wokunya juga ya teman-teman. Ini aku aduk sampai benar-benar mendidih dan berbuih kayak gini. Terus aku siapin wadah yang isinya es batu. Nah, Nutrijel yang tadi udah aku masak masih mendidih ini, dalam kondisi mendidih aku tuangin ke es batu ini ya. Nah, ini tuh langsung kita kocok-kocok gitu, pecah-pecah gitu, biar dia tuh nanti setnya tuh bentuknya kayak ini ya, kayak cincau gitu loh teman-teman, cincau kecil-kecil gitu, kayak lumut lah ya, kayak ya cincau panjang-panjang gitu. Nah, ini langsung ya teman-teman tuh digini-gini. Tapi pas aku lagi kayak gini tuh ya, ternyata anak aku bangun. Nah, ini belum maksimal, aku tuh tadi ngocok-ngocoknya, jadi belum begitu belum begitu pecah banget gitu Nutrijelnya, tapi nggak apa-apa sih jadi juga. Nah, untuk bahan yang lainnya aku cuman pakai 1 saset kental manis plus 1 kaleng susu evaporasi ya teman-teman. Susu evaporasi itu yang berapa mili lah, kurang lebih ya segitulah ya, hampir semuanya. Nah, ini untuk ayam bakunya ini udah mau matang, jadi aku masukin aja langsung kemanginya. Ini semuanya aku masukin. Ini aku sambil ngomong ujang jalu karena baru bangun tidur, jadi masih agak manja ya teman-teman, pengennya tuh digendong, pengen dipeluk. Jadi ya udah, ini sambil masak sambil ngegendong deh, karena kalau misalnya nggak disambi gini takutnya nenek sama kakeknya udah keburu datang nih kan. Takutnya aku belum beres cucian piring gitu kan, rumah masih berantakan, kayaknya kurang afdol gitu, pengennya kan rumahnya rapih gitu, jadi ngobrol-ngobrolnya bisa enakan. Aku rasa sekian dulu video aku, kegiatanku pagi hari di dapur. Dan ini Ujang Jalu lagi ngajak Ujang Jalu ke lapang belakang ya. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.